Oke, bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman semuanya. Ini saya ucapkan selamat datang di YouTube kita. Kali ini saya kedatangan tamu yang spesial, Mas Ansgarius Mau. Ini nanti beliau akan cerita sedikit-sedikit tentang pengalamannya berkuliah di UK dan juga bagaimana beliau mendapat beasiswa LPDP gitu. Sebelumnya saya perkenalan diri, saya Wahyuni Salatan Fitri. Silahkan panggil Kak Yuni aja gitu kalau misalnya teman-teman mau menyapa. Nanti saya akan share Instagram saya dan juga kontak email kalau teman-teman mau ke Engage untuk kita diskusi lebih lanjut. Nah, saya saat ini sedang studi Pharmaceutical Formulation and Entrepreneurship di University College London gitu. Nah, kalau Mas Gary ini saya panggilnya apa? Bang Gary aja ya? Gary aja, Oke, biar Gary lebih aja. santai. Santai. Oke. Aku panggil nama aja berarti Gary. Ini Gary lagi kuliah di mana? Terus kerjaannya saat ini apa nih? Iya, saya penerima beasiswa LPDP, sama juga dengan Yuni. Sekarang lagi tahun pertama di University of York, ngambil Public Administration. Eh, Sebelumnya sehari-hari kerja di Bapeda, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di NTT. Oke, baik. Ini beasiswanya beasiswa LPDP. Beasiswa LPDP itu kan lumayan terkenal challenging ya, Bang ya, gitu. Ini kalau Bang Giri boleh cerita lebih luas lah istilahnya tentang gimana sih untuk pengalamannya dapetin beasiswa LPDP nih gitu. Ya, kalau pengalaman panjang sih ceritanya sebenarnya. Eh, Iya, jadi niat untuk apply beasiswa ini terutama ke luar negeri ini udah dari 2015 ya. 2015, Bang. Semenjak Wah, iya, oke. semenjak masih semester akhir di kuliah waktu di IPDN dulu. Oke. Dan karena niat itu saking besarnya, jadi udah mulai browsing-browsing tentang syarat-syarat dan terutama TOEFL ya untuk untuk lamar beasiswa. Setelah mungkin saya cerita dulu sedikit tentang perjalanan bagaimana mengejar TOEFL dan IELTS itu ya. Karena Boleh, itu boleh. yang paling Silakan, silakan. iya, soalnya itu yang paling challenging di antara persyaratan yang lain. Jadi setelah 2015 tamat, eh, saya coba cari materi-materi sendiri di internet sambil beli buku juga. Eh, di waktu luang kalau di kantor, nggak di kantor sih, maksudnya selesai pulang kantor, kalau ada waktu luang, saya selalu menyempatkan diri untuk baca-baca TOEFL soal-soalnya. Terus mulai awal 2016 itu eh, saya ikut kursus. Kebetulan saya dari Kupang dan saya ambil kursus pertama itu di Smart Learning Center. Itu recommended banget buat teman-teman yang di Kupang. Terus awal skor saya itu sebelum kursus kan kita ada pretest. Pretest itu seingat saya sekitar 376 atau 367 sekitar itu. 376, berarti sekitar Iya, 370-an ya untuk TOEFL-nya ya. iya, iya. Wah, Kalau nggak salah kalau TOEFL itu kalau salah semua aja udah 300-an ya kalau nggak salah. iya, iya, udah kalau Ah, nggak ada yang benar udah 300-an. Atau ah, 200 saya lupa juga. Tapi ya sekitaran itu. 370-an. Oke. Jadi saya diangkat 367 atau 376 seingat saya. Pokoknya antara itu Ini tuh paling. jadi penting Bang buat temen-temen yang apa ya ngerasa aduh aku nggak bisa bahasa Inggris nih gitu. Apakah Benar. punya harapan nggak sih gitu kan untuk kemudian bisa kuliah ke luar negeri. Nah Bang Gary sendiri mulainya dari 370-an. Kalau saya juga punya Iya. pengalaman Bang. Jadi saya tuh Oh, mulai itu dari 420. Itu wah lebih selesai tinggi kuliah kan? S1. Lebih tinggi sedikit. Ya, Tapi itu aja udah gimana ya, udah struggle banget. ngerasa, wah kok rendah sekali gitu. Saya dulu waktu SMA Iya. juga nilai bahasa Inggris tuh ujian nasional, lulus dengan nilai 4,8 per 10. Wah itu Wah, paling rendah. iya, Tapi akhirnya 4,8. kita sekarang bisa kuliah di luar. Nah lanjut Bang Iya, ceritanya iya. nih, kok bisa jadi Hmm, nilai segitu? bulu kurupnya Bisa jadi dapat, ini, ya bisa jadi merinding. mahasiswa Inggris loh. Soalnya memang betul-betul struggle di waktu itu dan kursus. Kursus 3 bulan,
naiknya 410 atau 420 sekitar itu. Jadi belum mencukupi juga. Setelah itu saya mencoba melamar ELTA. ELTA itu English Language Training Assistance, itu provided by Australian Government khusus untuk daerah 3T, di mana kita diberi kursus gratis IELTS untuk bisa melamar beasiswa, terutama beasiswa AS. Tapi waktu itu saya gagal di tahap wawancara. Setelah gagal, saya kursus lagi. Oke, Karena khususnya memang di mana nih Bang? kursusnya pindah ke Fortuna. Ada tempat di Kupang namanya Fortuna juga. Oke, berarti udah Khusus Kupang pindah-pindah juga. juga ya tempat kursusannya Iya, istilahnya gitu. pindah. Soalnya gini, kalau saya sambil kerja, eh, kalau belajar mandiri nggak fokus gitu. Jadi Oh ya, butuh betul orang betul. Dan butuh ekosistem tutor, juga, butuh support ya system benar, juga. tutor yang bisa ngebimbing. Jadi ambil kursus, terus naik ke 450, sekitar 450, 460, naiklah ke situ. Nah, naik ke situ, terus saya coba lamar beasiswa. Saya lamar beasiswa dan lamar pertama LPDP dan gagal. Berarti pertama Gagal coba LPDP itu tahun 2000 berapa? 2016. 2016. Itu gagalnya Ya, di bagian apanya, Bang? di interview tahap Di akhir juga. interview. Wah, Karena oke. waktu itu eh, kurang menguasai materi sih kalau mau dievaluasi kayak gitu. Ya. Terus saya coba lagi belajar sendiri dan dapat enggak belajar sendiri. Saya ambil privat, terus naik ke sekitar 490-an. 490 4, dari yang awalnya ya, 360-an 70-an. Itu berapa lama, Bang, bisa dapat segitu tuh? Sambil kerja it, juga berarti kan ya? Sambil kerja juga masih, berarti belajarnya ya sedikit-sedikit kalau ada waktu. ya, jadi saya privat, jadi kalau yang ini bukan kayak kelas 4 sampai 5 orang gitu. Yang ini privat. Jadi saya ambil kelas sendiri. Namanya bayarnya agak mahal sedikit tapi nggak apa-apa. Terus saya privat, bukan 490-an sih, kayaknya udah sampai 500 berapa Oke, gitu. oke. Tapi itu rentang waktunya hampir Hampir setahun kayak setahun. gitu. Oke. 500 karena udah 500, saya coba apply AS sama New Zealand karena AS sama New Zealand itu pembukaannya tuh biasanya di awal tahun. Kalau LPDP kan biasa sekitaran Agustus atau September ya. Terus saya itu di 2017. Karena belum bukan karena belum mencukupi. Saya gagal di AS, gagal di bagian administrasi, terus di NZ scholarship itu gagal di interview juga. Waktu itu karena interviewnya pakai Skype, jadi kurang ini. Saya Oke. kurang percaya diri waktu interview pakai online kayak gitu. Saya lebih percaya Oke. diri kalau face to face kayak gitu. Oke, Nah, terus mantap mantap. setelah gagal sedikit apa ya, berkurang motivasinya kayak gitu. Karena Oke. Ini udah ntar, Bang. 3 kali kan, AS ini tahun berapa nih? 2017. 2017, kemudian New Zealand ini 2017 juga. Iya, tahun yang sama kayak gitu. 2017. Oke. Berarti Nah, 2017 ini sempat patah semangat lah istilahnya ya. iya Untuk benar. cari beasiswa karena udah 3 kali Karena udah mencoba. 3 kali mencoba, terus mulai hilang motivasinya pelan-pelan. Terus saya berhenti sebentar, pokoknya kayak bekerja, terus kayak berasa cukup dulu untuk sekarang ngilangin stres dan kerja sambil ya relax dari hal-hal mengenai beasiswa dan bahasa Inggris lah kayak gitu. Istilahnya Karena udah udah mau dikubur ya Bang mimpinya tuh. ya, karena udah 3 kali kan. Terus di akhir bentar ya, saya ikut ELTA tuh tahun berapa ya, saya lupa. Terus ada pembukaan ELTA, saya lupa antara
2017 atau 18 atau 19. Pokoknya Oke. di rentang waktu itu, karena udah lama juga, di rentang waktu itu ada pembukaan ELTA. ELTA saya coba tes untuk yang kedua kali. Nah, saya berpikir gini, ELTA ini salah satu cara untuk saya bisa meningkatkan bahasa Inggris dan apply lagi. Karena waktu itu TOEFL saya udah mati. Oke, karena 2 tahun kan ya, Bang? Kayaknya 2019, karena TOEFL saya itu yang saya tes itu 2017. Kayak gitu. Oke Jadi oke rentang oke. waktu kan kalau nggak salah TOEFL 2 tahun pas tahun ya? 2 tahun? Iya, 2 Kalau tahun nggak benar. salah Berarti kalau nggak salah 2 tahun. terus saya ngelamar ELTA untuk bisa dipakai sertifikatnya buat ngelamar beasiswa. Nah, pas lamar ELTA, saya hasilnya diumumkan sebagai peserta cadangan. Di situ lagi mulai Oke. iya, peserta cadangan kok nggak lulus-lulus juga, hanya mau untuk kursus bahasa Bahasa? Inggris gratis. Kalau ELTA keuntungannya kita dibebas tugaskan dari pekerjaan, kita dapat surat tugas khusus, Oke. Karena bisa Bang Geri bisa ini kan PNS di Bapeda ya? iya PNS di NTT. Sebelumnya itu Oke. di Setda, baru aja pindah Oke. ke Bapeda. Gitu. Nah, kalau dibebas tugaskan kan mungkin kita bisa lebih Lebih fokus ya fokus. belajar ininya bahasa Inggrisnya. Nah, nggak lulus, bukan nggak lulus, ditetapkan sebagai peserta cadangan. 3 hari Oke. sebelum pembukaan ELTA, belum, bentar. Poin yang saya mau kasih tahu di sini juga, saya sebenarnya udah hopeless waktu itu, karena peserta cadangan kan kayaknya kemungkinannya kecil, karena kalau mau lulus harus ada yang mengundurkan diri. Mengundurkan diri. Yang peserta yang ditetapkan lulus itu harus mengundurkan diri, baru saya bisa menggantikan kayak gitu. Itu ya mekanisme untuk peserta cadangan. Makanya saya udah kayaknya susah nih. Dan saya berpikir kalau memang bahasa Inggrisnya udah nggak cukup waktu itu, udah kayaknya lanjut di dalam negeri aja kayak gitu. Atau minimal Oke. atau di Kupang lah kayak gitu. Terus 3 hari sebelum pembukaan program ELTA dimulai, saya ditelepon, Anda masih bersedia untuk mengikuti ELTA? Oh, saya bilang saya siap, masih bersedia. Oh, ini karena ada yang mengundurkan diri, makanya kami ikut sertakan dalam program ini kayak gitu. Jadi Anda Oke. belum menyiapkan berkas-berkas kayak gitu-gitu, berkas-berkas dan rekening juga kayak untuk living allowance-nya kan, dapat living allowance juga dari Dari Alta. program itu. Terus, waktu itu kayak harapan itu ada lagi kayak gitu, karena dikasih kesempatan karena belajar bahasa Inggris untuk meningkatkan skor aja udah struggle kan. Iya, bener. Sertifikatnya udah expire dan saya harus belajar lagi untuk mengejar skor yang ditetapkan untuk lamar beasiswa. Makanya saya, aduh gimana ya? Dan beasiswa ini kan kalaupun kita udah dapat skor IELTS-nya, belum atau TOEFL-nya, itu juga belum tentu dapat beasiswanya. Kadang keraguan tuh masih membesar di situ. Bertahap. Ya. dan terus saya ini puji Tuhan diterima dan 3 bulan mengikuti program dapat 5,5 lah untuk IELTS. Siap kan Oke. untuk lamar. Mantap. Lamar waktu itu lamar AS lagi tapi nggak masuk di administrasi. Itu Nggak karena apa, Bang? lamar NZ. Kalau yang terakhir itu karena kalau info dari teman-teman di ALF itu karena kuotanya dikurangin dan jurusannya Oke. ada jurusan prioritas Ada tertentu. prioritas Gitu. tertentu. Oke. Itu Ya, tahun kayak 2000 STEM sekitar gitu. tahun berapa tuh, Bang? Apa? 2019 untuk daftar 2000 berikutnya. 2018 atau 2019, saya lupa persisnya persis Antara tahunnya. 2018 atau 19 ya? Untuk ELTA tuh. Saya angkatan 9 ELTA. Oke, angkatan 9. Terus saya lupa kita lulus LPDP 19 akhir. 2019. berarti Pengumumannya. ELTA-nya 2018. Oke. AAS-nya? Terus AS-nya 2019 juga. ELTA-nya 2018 selesai. AS-nya 2019. AS 2019. Oke. Karena program ELTA itu memang dibuat sesuai jadwal AS. Jadi setelah kita selesai ELTA, baru ada pembukaan beasiswa AS kayak gitu. Jadi
memang dipersiapkan untuk melamar beasiswa AS, tapi tidak menutup kemungkinan untuk lamar beasiswa lain juga. Oke, 2018 siap-siap. saya LK, saya lamarlah AS tapi nggak lulus di administrasi. Saya coba lagi LPDP, kayak gitu. Saya coba LPDP itu dengan apa namanya? Dengan pemikiran, pokoknya kalau kali ini enggak, kayaknya saya apa namanya, di dalam aja kayak gitu. Di dalam. Karena udah 4, udah 5 atau 6. Udah ke-6 kan. Udah ke-6. Oke, Di berarti samping LPDP sebenarnya yang di samping kemarin ini nih yang ke-6 ya, Bang? yang Ke-6 kedua. kali mencoba ya? LPDP yang LPDP kedua, kedua, tapi tapi secara dengan total ke-6 total kali. ada 6. Karena ada sempat saya lamar juga short course untuk CCIP namanya, itu di US tapi nggak lulus juga. Jadi kalau Oke. total apa namanya, itu nggak lulus di interview juga. Kalau total melamar-lamar beasiswa ini udah sekitar 6 kali lah kayak gitu. Oke, Nah mantap. terus Teguh yang sekali ya, terakhir Bang. ini, iya di 2017 itu ada lamar CCIP juga, begitu. Oke, siap-siap. Waktu TOEFL-nya masih bisa dipakai untuk melamar beasiswa. Itu semacam program short course 1 tahun untuk pelatihan sumber daya manusia di US, tapi nggak lulus juga. Sampai interview juga di Jakarta tapi nggak masuk. Gitu. Jadi 2019 lamarlah beasiswa LPDP yang terakhir. Yang kedua untuk LPDP dan keenam untuk total keseluruhan beasiswa. Terus apply dengan pemikiran, waduh ini kalau kali ini udah inilah. Maksudnya lumayan juga struggle buat bahasa Inggris, buat apply, buat itu memang takes time, energy, money, dan kalau mau bilang Semuanya. hampir semuanya kayak gitu. Jadi kadang juga sampai kayak misalkan lupa bersosialisasi sama teman, sama keluarga, kayak hangout sama friends, families, kayak pokoknya gara-gara mau lamar beasiswa ini jadi banyak hal Banyak hal yang dikorban. Tapi ya, ini yang kemudian jadi menarik, Bang. Maksudnya dengan energi yang sebesar itu, dengan keteguhan dari tahun 2017, terus sabar sampai 2019, coba terus, tes bahasa terus gitu. Dengan gagal, kadang-kadang udah sampai tahap wawancara, gagal lagi. Apa sih, Bang, maksudnya yang memotivasi gitu? Yang bikin mau coba lagi tuh? Maksudnya kenapa memang pengen banget untuk kuliah, kenapa pengen banget untuk kalau bisa ke luar negeri ya gitu, alasannya tuh apa sih yang bikin dorongannya itu sebesar itu gitu? eh, sebenarnya yang paling mendasar itu ya saya lihat orang-orang bisa kok, kenapa saya enggak gitu. Oke. Itu yang paling mendasar sih. Jadi memang dari 2015 itu saya sering baca-baca artikel blog orang-orang cerita tentang pengalaman beasiswa, dan mereka juga startnya dari basic gitu, nggak langsung tiba-tiba jadi poinnya sebenarnya di struggle-nya, bukan di apa yang kamu miliki. Misalkan kamu udah hebat bahasa Inggris atau kamu pekerjaannya udah bagus sehingga membuat esainya itu lebih menarik kayak gitu. Enggak. Poinnya tuh di how far you struggle for it kayak gitu. Dan Oke. saya rasa saya punya itu kayak gitu. Saya rasa saya Jadi kalau kemampuan untuk endure the pain-nya itu ya, Bang. Kalau istilahnya kata orang saya rasa itu, bisa. ini tuh bukan lari sprint, tapi ini lari maraton. Jadi yang dibutuhkan tuh sebenarnya bukan kekuatan fisik atau Nah, kecerdasan otak, tapi bagaimana mentalitas. Nah, itu yang berat tuh, Bang. Gimana bisa bisa mendapatkan mentalitas yang teguh gitu. Kayak gitu. iya. Dan Keren, sangat memotivasi. yang alasan yang berikut itu sebenarnya saya kan selain bekerja juga tergabung di beberapa komunitas di Kupang. Nah, Oke. salah satu isu itu kan kita kemiskinan. Nah, apa namanya? Saya mau sekedar mau membandingkan kayak gitu, melihat starting point-nya kita itu Indonesia sama negara-negara lain itu beda sama, terus cara penanganannya tuh gimana.
kayak gitu. Oke. Jadi ketika ngelihat, karena Dan kalau nggak salah lebih dari Kupang itu ini ya salah mungkin satu, bisa, ya kalau nggak salah Kupang ini salah satu yang apa ya, daerah miskin bisa dikatakan gitu ya, kalau nggak salah Bang. Kalau dari datanya untuk Kupang ya sendiri. kalau NTT persentase sekarang memang masih apa namanya, terbesar angka Tiga terbesar kemiskinannya. untuk angka kemiskinan untuk NTT ya. Iya. Jadi itu yang kemudian mendorong Nah, bahwa maksudnya kok bisa ya di tempat lain itu penghidupannya, angka kemiskinannya bisa lebih rendah. Ini yang jadi dorongan, apalagi di daerah-daerah maju. Jadi pengen belajar sekalian gitu ya Bang, langsung ke tempat-tempat yang iya, maju. sebenarnya lebih dari itu juga, selain belajar, mau membangun networking sih. Meskipun kadang-kadang orang berpikir networking itu sesuatu yang kayak agak lebay kalau kita apa Oke, namanya, kita mau bangun networking sama negara lain kayak gitu. oke, Tapi, oke. eee, di tapi saya ada tergabung juga di mitra, komunitas mitra namanya. Itu ada pendanaan dari Tree for All Foundation. Tree for Mm-mm. All Foundation itu membiayai untuk, kita melakukan kegiatan di anak-anak putus sekolah, kayak gitu. Jadi Oke. kita advokasi mereka untuk, eee, bisa membaca, bisa menulis, dan kadang-kadang kita mengajar mereka bahasa Inggris juga. Dan yang Wah, paling penting keren, kita, keren. mencoba memotivasi mereka untuk, kembali bersekolah, Oke, gitu. benar-benar. Karena mereka putus sekolah. Karena sepakat sih Bang, maksudnya kadang-kadang kita, saya juga kan anak daerah istilahnya gitu. Kadang kita Iya, tuh jangankan untuk mencapai apa yang dicapai oleh orang-orang kota. Kita bermimpi aja tuh nggak berani loh. Nggak berani mimpi kayak apa yang berani dimimpikan oleh orang-orang kota. Karena kita selalu ngerasa bahwa nggak ada contoh di kampung kita yang bisa mencapai itu. Atau kita mungkin udah ngerasa bahwa iya, orang, ya ekosistem tuh semuanya punya alasan untuk kita untuk nggak bisa berkembang. Istilahnya kita nggak punya privilege yang sama lah. Gitu. Tapi ketika iya, ada yang punya kepikiran seperti ini, kalau saya pribadi itu sangat apa ya, sangat apresiasi lah. Itu mmm, jarang. Maksudnya kita punya mentalitas dan pemikiran bahwa kita tuh berani bermimpi yang sama itu keren. Apalagi kita iya, bisa mendorong mendorong adik-adik kita yang nggak berkesempatan untuk melakukan hal sama. Menurutku apa yang dilakukan Bang Geri dengan mengajar bahasa Inggris, mengajar anak-anak di daerahnya, dan juga memotivasi mereka, itu kontribusi yang sangat signifikan, yang bermakna, yang nggak bisa dianggap sederhana. dan kita juga bantuin mereka untuk, ngurusin akte kelahiran mereka, kan itu salah satu, apa namanya, Wah, fasilitas untuk sekolah kan. Dan itu kemarin karena di bersyukur, pemerintahan atau memang enggak, itu di dari komunitas, komunitas kayak itu gitu. ya? Nah, komunitas. Oke. Memang kita Bahkan tidak mereka bisa, akta juga nggak ada ya bang? Akta pun bahkan nggak ya, keurus gitu istilahnya. mhm, mereka Oke. mereka, sebenarnya ada bantuan dari pemerintah itu. Tapi kan untuk mengatasi masalah misalkan putus sekolah itu kompleks ya. Jadi nggak Betul, bisa betul. pemerintah sendiri, butuh apa namanya, Butuh kerjasama saling lah ya, bersama, saling bantu. dukungan dari organisasi kemasyarakatan kayak gitu. Jadi itu tujuan I- kita sebenarnya di situ. ini Dan menarik sebenarnya yang sih bang, bantu kita yang untuk arrange aktenya itu pemerintah juga gitu. Cuman pemerintah kita, juga kita menjembatani itulah prosesnya ya, ya. kayak gitu. Kadang memang gitu, kita kan sebagai anak-anak muda nih kadang ngelihat, bisa punya kemampuan untuk melihat permasalahan, ya kan? Karena kita ngelihat, oh ini salah, ini kok ini gini-gini, tapi itu kadang kemampuan untuk apa ya, menghubungkan menjadi mungkin bukan solusi yang konkret, tapi ya setidaknya memberi solusi, gambaran solusi itu kadang kita belum sampai sana, masih yang protes aja gitu. Jadi keren sih ini, aku kagum dengan Memang apa memang yang dikerjakan. kita sempat sekarang ini kita sempat berhenti karena masih pandemi. Em, dan memang ada tantangan juga di organisasi, tapi ya mudah-mudahan tantangannya Ya, itu, itu ya karena dinamika kita yang umum lah. volunteer ya, iya, karena kita volunteer dan, eh, dalam tanda kutip nggak dibayar, nggak digaji, Mm-mm. makanya kadang, kehadiran volunteer itu nggak tetap kayak gitu. Tapi ya Oke. mudah-mudahan dengan harapan bisa membangun networking nanti sementara sekolah ini, ya mudah-mudahan bisa, harapan saya bisa bisa membuat komunitas ini jadi apa namanya, punya punya apa namanya, status yang resmi kayak gitu.
Oke, keren keren keren. Mau dibikin yayasan gitu ya, Bang? Atau gimana? Ya rencananya sih ke situ, cuman ya Oke, nggak keren. nggak mudah sih, tapi Keren. mudah-mudahan bisa lah. Sip, sip. Kita doain sama-sama semoga lancar untuk Iya, pembentukannya. mudah-mudahan. Ini nanti Amin. mungkin ada Instagram atau apa nggak, Bang? Terkait yayasannya mungkin ada yang pengen tahu atau mungkin jangan-jangan Oh yang nanti di share, nanti di share. nanti ini ya, nanti kita kasih di kolom description komentar. di bawah untuk Ya, linknya. Karena ini yang menarik maksudnya semoga ini tuh juga bisa jadi media networking buat teman-teman. Tapi kalau misalnya ada yang ini Bang, biasanya kadang-kadang suka mau aku bisa nggak volunteer ke sana gitu. Itu nerima nggak tuh? Yang kayak gitu. Misalnya ada teman-teman bisa. mungkin entah Jadi sebenarnya kita pendengar berencana nanti. buat apa namanya, yayasan yang punya volunteer tetap dan kalau bisa mereka tuh dibayar walaupun nggak besar kayak gitu. Cuman ya Oke, ada intensifnya lah masih istilahnya masih gitu ya. jalan, Uang uang masih uang berproses makan, lah uang kayak gitu. jalan. Oke, menarik, menarik, menarik. Tapi kalau misalnya dari luar, dari Jawa gitu, mau volunteer sebulan di sana gitu, apakah ada ada media untuk Bisa, itu bisa, atau saat? sangat, sangat bisa. Oke, bisa diobrolkan lah istilahnya ya. Ya. Siap, siap. Oke, Nah itu, oke oh bang. itu tadi udah dari mana tadi ya? Soalnya kan tadi masih Sam cerita tentang beasiswa. Oh ya, tadi sampai ya dorongannya tuh terakhir kenapa ini? akhirnya saya lulus kan, puji Tuhan lulus. Oke, Walaupun saya udah berharap ini kayak apa kesempatan terakhir lah bagi saya. Jadi jadi udah. tuh udah Ya, bilang kalau ini nggak gagal, udah gitu ya bang ya. Tapi malah tapi ternyata dikasihnya sekarang. poinnya tuh ya kadang Tuhan kasih sesuatu itu di saat kita udah hopeless gitu. Iya, Jadi iya, memang beda waktunya sama waktu kita kayak gitu. Jadi memang beda. Puji benar-benar. Tuhan lulus, terus nah challenging lagi nih. Lulus bukan berarti langsung berangkat. Kan kalau Oke, untuk memenuhi persyaratan kampus harus 6,5. Waktu itu saya baru enam 5,5. setengah. Oke, 5,5. Kursus lah 6 bulan di Jakarta. di Jakarta. Kursus 6 bulan, terus tes dapat 6. Waduh, Dapat 6. belum. Jadi awalnya lima Ah, setengah, dapat 6. ah. Masih belum Ada memenuhi beberapa untuk ke teman yang York udah ini ya. langsung 6,5. Kalau cerita York lain lagi, karena sebenarnya saya ke Australia, cuman karena bordernya belum buka, Belum buka, jadi ke saya York udah dulu. nunggu sekitar 6 bulan, jadi saya ngajuin pindah ke York. Pindah ke York. Ini tuh kalau York berarti mintanya 6,5 ya? York mintanya 6,5, sama-sama 6,5 di sama LPDP-nya. Australia. Oh, Nah, sama di Australia. Ini terus saya apa namanya belajar lagi sendiri karena waktu itu mungkin oke. karena pandemi jadi kita kurang efektif pengen bahasanya online, pelatihan IELTS-nya online, makanya mungkin kurang efektif ya. Jadi saya belajar sendiri, uh, jujur privat lagi. Karena saya Oke. kalau nggak privat agak sulit. Mungkin masing-masing orang beda ya. Mungkin bisa belajar Masing-masing orang sendiri. Bisa. beda. Kadang-kadang tuh private bukan buat belajarnya, tapi komitmen belajarnya. Karena udah ngerasa udah bayar, Ya benar. masa nggak ikut sih gitu. Lingkungannya. Jadi secara nggak langsung kita nge-push diri kita sendiri untuk ini, Betul, betul. untuk belajar. Nah, terus Berarti total berapa kali Bang tes IELTS nih Bang? IELTS berarti totalnya 3 kali. IELTS Untuk 3 kali, sampai kalau sekarang TOEFL TOEFL bentar ya hitung. TOEFL 3 juga. 3 kali. Berarti total istilahnya dari awal punya niatan, punya tekad untuk Nah, mencapai ini, itu butuh 6 kali tes ya Bang ya. Itu kan 6 sebenarnya kali ya. jumlah yang nggak sedikit. Ini kadang-kadang kita ini kan juga. Maksudnya Ya. kok mau gitu investasi untuk hal yang nggak pasti kayak gini gitu loh, untuk mimpi yang nggak pasti. Mending kan uangnya buat beli motor kayaknya udah cukup loh buat gitu kan. Kadang kalau orang-orang mikir ngapain gitu, tapi ini sih yang Tapi saya tadi pernah tadi dengar ini sih. Saya pernah baca kalau investasi untuk harta kan bisa diambil. Orang oke. bisa waktu mungkin anak cucu bisa ambil. Tapi kalau investasi untuk pendidikan nggak ada yang bisa ambil kayak gitu. Makanya itu mungkin juga salah satu ini Ya, dan itu motivasi. investasi yang terbaik ya bang istilahnya, karena itu Ah, nggak akan hilang di diri kita, nggak akan berkurang iya. jumlahnya, malah akan bertambah dan bertambah. Mantap, 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 mantap. Oke, ada lagi nggak bang yang mau diceritain nih terkait Iya beasiswa itu gitu paling lah? jadi poinnya ya berusaha aja kayak gitu. Berusaha dan belajar. Dan
Dan kalau memang kita serius sama mimpi kita, insya Allah kalau kita sabar, terus berusaha terus, akan ada Ya, jalannya lah ya istilahnya gitu. ya. Ini tadi kalau gini bang, saya mau masuknya tuh kenapa harus luar negeri gitu kan? Kan Oh susah ya. tuh jadinya. Heeh. Ah, Maksudnya kenapa nggak di Indonesia? Indonesia kan juga bagus, itu juga bagus. Sistem pendidikan kita juga udah masuk rankingan internasional bisa dikatakan seperti itu. Sudah iya. lumayan lah untuk bersaing ke sana. Ini kenapa kan ya? UGM 300. Iya, nah, bahasa karena ke luar negeri kan tantangannya besar sekali. Udah bahasa Inggrisnya juga kita mungkin akan ada tantangan di situ. Untuk maksudnya untuk mencapainya, terus juga biayanya lebih mahal dan lain-lain lah istilahnya. Kenapa nggak memutuskan harus ke luar negeri? Iya. Sebenarnya yang pertama tuh itu kayak tadi, orang lain bisa kok, saya nggak, kayak itu. Itu yang paling pertama. Tapi dalam perjalanan yang membuat saya apa namanya lebih merasa kayak harus di luar itu, bedanya apa sih sama sama mereka? Maksudnya starting point Indonesia sama negara lain tuh gimana gitu, sehingga Oke, kita masih berkembang dan mereka udah maju gitu, terutama dalam hal penanggulangan kemiskinan itu. Nah, saya mau belajar di misalkan dulu kan di ANU, Australian National University, banyak riset tentang negara-negara berkembang, bagaimana mm-mm. mereka mengatasi kemiskinannya. Nah, itu Oke. jadi jadi ini udah kayak interview LPDP nih. Interview LPDP ya. Ya, maksudnya kita kan jadinya Ya, pengen tahu oke. gitu loh, dorongannya tuh Ah, apa gitu. Apa sih yang sama mau sama dikerjakan waktu di itu sini? karena kita dapat support dari salah satu NGO di Australia, itu Tree Oke. for All Foundation, makanya saya mau langsung ke Australia. Itu salah satu tujuannya Hmm, buat mm, mm. kita bisa lihat gimana sih mekanisme kerja, karena selama ini kita cuma dapat pendanaan dan kita buat laporan gitu. Oke, oke, keren, keren, keren. Laporan ke Menarik. mereka. Nah, gimana sih sistem kerja mereka, terus apa ada organisasi lain yang bisa kita Oh, kerjasama, bisa di, ya, misalkan kalau kita punya apa namanya anak-anak nih, kalau memang kita bukan latih sih, kita advokasi mereka, mereka membaca sekolah, terus bisa bahasa Inggris, dan siapa tahu besok-besok mereka bisa misalkan pertukaran pelajar disupport sama organisasi ini kayak gitu. Itu kan betul, 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 mungkin harapan ke sana lah kayak gitu. betul. Nah, itu yang Wah, ini keren mendorong. sih. Oh, keren. Karena memang Yang sumber daya manusia yang maju itu kan bisa ningkatin efisiensi pekerjaan signifikan. benar. Sehingga Ah, kita bisa terkoneksi dengan banyak pendanaan, kemudian kita bisa menyelesaikan kompleksitas dengan lebih baik gitu. Yang iya, harapannya semoga daerah kita bisa jadi lebih maju. iya, Oke, keren-keren benar. Bang Giri. Terus ini berarti itu juga salah satu ininya ya, apa alasan mau Iya, bikin di interview. cerita-cerita kayak gini ya. Iya, iya. Ada lagi nggak Bang? Kenapa gitu? Mau mau cerita-cerita kayak gini di kita interview gini. Oh, maksudnya cerita sharing di sini ya? Heeh, kita bikin podcast inilah istilahnya. Kenapa Oh gitu? ya, ya itu untuk mau encourage teman-teman aja untuk, ya kalau misalkan masih gagal, dicoba lagi, coba lagi, begitu sambil terus berusaha belajar, karena nggak ada kunci yang lain selain itu, gitu. Mantap, mantap, mantap. Ini kalau kehidupan di UK, ini kan udah 3 bulan ya, berarti Bang Gary di Iya, UK, saya di kurang UK lebih deh. udah 3 bulan. Tapi sekarang lagi Itu karantina nih, lagi balik ke Indo uh, sebentar untuk lagi balik di Indo untuk keluarga. karantina. Itu juga menarik nanti Ah, kita bahas sedikit, kayak mungkin membandingkan apa sih yang bisa dilihat gitu di Indonesia, oh ya, perbandingannya dengan ya, di karantina. Tapi kalau kehidupan di UK sendiri itu kan kalau kita kan ngelihatnya orang-orang kuliah di luar negeri, kalau saya dulu ya, itu kayak wah gila keren wow banget, sekalian. jalan-jalan gitu, terus Saljunya, fancy, foto-foto salju, betul. autumn kayak gitu kan, kayak ya Ya, di Indonesia kan kita cuman ada dua dua musim, yang kedua-duanya itu ya matahari bersinar terus gitu kan setiap hari. ya. Kalau di sini kan kadang-kadang matahari nggak bersinar terus gitu. Nah, itu kan hal-hal indah-indahnya gitu, jalan-jalan keliling Eropa gitu kan. Ada nggak sih Mas struggle-nya gitu?
di sini tuh? Apakah memang seindah itu kuliah di sini? Atau sebenarnya banyak hal yang nggak diceritain aja? Gimana nih terkait itu? Sebenarnya apa ya? Ada enaknya, ada challenging-nya juga kayak gitu. Ya enaknya kita bisa apa jalan-jalan kayak gitulah. Refreshing setelah kita melihat, maksudnya kita rutinitas kita sehari-hari itu di daerah, kita keluar, kita melihat sesuatu yang baru, pemandangan yang berbeda, gitu-gitu lah. Komunikasi sama orang sana, jadinya lebih lebih open minded dan lebih apa namanya refreshing lah kayak gitu enaknya. Challengingnya ya pertama mungkin kalau saya suhu ya, karena apalagi sekarang udah winter ini Dingin cenderung banget ya ke bang? minus ya, dingin dingin sekali. Terus mungkin akademiknya. Kalau akademiknya itu ya yang masih sampai sekarang itu language barrier-nya. Jadi Oke, terutama komunikasi sama orang lokal ya. Kalau sama orang-orang lain kayak misalkan dari Asia atau dari mana ya? Pokoknya dari Asia pada umumnya itu lebih, atau Yunani atau Eropa yang lain, asal jangan kayak Scotland atau British. Itu masih ini sih, masih selain western intinya ya bang. Kalau selain ya. western tuh komunikasi kita lebih lebih Hmm. ini. Saya kan hobinya sepak bola. Jadi kalau di futsal itu, kalau komunikasi sama orang lokal, saya nggak nangkap sama sekali, gitu. Tapi Oke, kalau sama orang Asia, Pakistan, India, Bangladesh itu kita ini jelas. nyambung, nyambung. Kalau sama orang UK ya, iya sih saja kayak gitu. Jadi nggak terlalu Jadinya kita nggak terlalu nggak bisa nyambung. bondingnya kurang ya, karena Hmm. ya udah paling apa kabar Iya. gitu aja. Uh-uh. Oke Cuman oke. yang saya apa namanya, mungkin di selain apa namanya suka dan dukanya, yang saya curious sekali sama di sini tuh, yang saya penasaran sekali sama di sini tuh, starting point-nya mereka gimana sih sehingga mereka bisa Oke. jadi Mm, negara mm, mm. semaju ini. Kalau mau dibilang eh, kita juga nggak ketinggalan-ketinggalan amat kayak gitu. Iya iya, Jadi sebenarnya betul betul. iya, Karena Indonesia ini bisa dikatakan kita resources-nya itu luar biasa. Kita punya iya, penduduk banyak, berarti kan market kita robust. Buktinya barang-barang iya. impor masuk juga banyak, ya kan, gitu. Terus yang kedua, potensi keindahan alam tuh juga luar biasa, apalagi di Iya, NTT. itu. Oh, itu Iya, iya, utamanya itu. nggak bisa disaingi ya bang ya. Itu kan Heeh. maksudnya di sini terus kalau belajar, kalau saya pribadi tuh ternyata kita nggak bodoh-bodoh banget gitu di sini. Memang Iya, minder dan language barrier itu ada. Tapi kemarin saya pribadi waktu grading keluar, ternyata bisa kok masuk apa ya, dapat nilai yang memuaskan juga gitu di sini iya. dan masuk Mhm. 25% orang-orang di sini berarti itu menandakan sumber daya manusia kita tuh juga kompetitif gitu kan di sini. Benar. Itu ya Heeh. yang sebenarnya menjadi optimisme juga ya Bang untuk Iya. Indonesia lah. Kenapa kita masih berkembang dan kenapa di sini tuh sudah maju, apa starting point-nya, apa yang bisa Mhm. diformulasikan. Ini kayaknya menarik Bang. Nanti ke depannya mungkin kita kalau ada waktu, Bang Geri, saya Iya. undang Tapi lagi mesti itu untuk mesti mesti apa namanya, mesti riset nih. Soalnya iya, ada siap bener. kita Biar nggak cuman ada omdo ya Bang. beberapa hal beberapa hal yang saya penasaran ya. Contohnya Gimana kayak tuh? Gimana? eh bentar mungkin sebelum itu kayak di kelas aja saya sharing dulu pengalaman challenge. Di kelas itu maksudnya kita nggak nggak terbelakang gitu. Contoh di kelas itu kita sama orang Cina, orang Turki, orang UK, Nigeria, South Africa pada umumnya, terus Thailand, Jepang, kan kita kalau di kelas yang lecture yang kelas besar itu ada banyak mahasiswa, Ada sekitar banyak 30-an. mahasiswa. Nah, Lebih diverse. itu nah, itu sebenarnya mereka juga dari cara diskusi, dari apa namanya, Dari cara menjawab knowledge-nya lah istilahnya ya pertanyaan, Bang. nah, menjawab, diskusi dan bertanya itu sama, kita sama-sama aktif kayak gitu. Jadi nggak, Oke. Ya, uh, ya. cuman mungkin dalam tanda kutip kalau teman-teman ini bukan menjudge ya, tapi kalau teman-teman Cina itu apa namanya pronunciation-nya itu kurang ditangkap apa namanya
kurang jelas dan kalau mereka ngomong pun kadang susah dipahami oleh dosen dan teman-teman. Mungkin Jadi karena aksennya ya Bang ya, aksennya mereka. iya, maksudnya poinnya saya di sini itu kita tuh apa ya? Maksudnya bisa lah gitu. Kita tuh Nggak, punya modal yang besar gitu kan. Iya iya, nggak kita sih? selalu berpikir Indonesia tuh pemerintahnya korup, apa namanya, Oke. eh, kebijakannya nggak pro rakyat. Pokoknya selalu menyalahkan apa namanya Pemerintah sistem dan dan pemerintah. prosedurnya Oke. pemerintahan yang ada. Enggak juga kalau mau bilang apa namanya di UK kalau mau bilang apa namanya masalah politik, masalah sosial, masalah ekonomi ada juga, kesehatan, pendidikan ada kayak gitu. Cuman mungkin starting pointnya kita yang beda ya kayak gitu. Oke, oke. Jadi Ya, ya. Istilahnya kita menuju ke sana sebenarnya kan, Bang. Kita menuju menuju ke ke sana. sana. Terus Apalagi ya, Bang Geri ini kan kuliahnya public administration ya. Aku lupa juga. ya, Pokoknya tentang tentang pemerintahan. Hal ini kemudian bisa ngelihat lah dari sudut pandang perbandingan pemerintahan di sana dan juga di Indonesia. Sebenarnya kita nggak ketinggalan ya, Bang, bisa dikatakan. iya. Kemarin apa namanya? Saya karena untuk membangun optimisme aja. Kemarin saya di gereja ketemu ini sih orang Malaysia. Terus dia tanya bagaimana Oke. Indonesia sekarang. Saya tanya bagaimana apanya nih Bu? Maksudnya kan banyak hal. Apa aja? Oke. Dia bilang gitu. Dia langsung bilang mungkin korupsinya. Saya bilang kalau korupsi memang masih ada, cuman ya kita berprogres untuk menyelesaikan itu. Contohnya mungkin di bagian penerimaan PNS ya. Kalau dulu kan apa namanya pengangkatannya nggak pakai tes kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan penerimaan PNS itu pakai tes dan itu bisa Jadi disaksikan udah jauh oleh lebih transparan sekarang ya, Bang ya. SKD, baik SKD maupun SKB-nya. Saya bilang seluruh tahapan ini prosesnya itu transparan kayak gitu dan melibatkan Oke, pihak-pihak apa keren-keren. namanya melibatkan misalkan TNI dan apa stakeholders terkait lah kayak gitu. Jadi saya hanya membangun optimisme di orang-orang di sini bahwa kita tuh nggak tertinggal kayak gitu. Contoh lain Oke. mungkin pariwisata ya, mungkin pariwisata. Ya, Kalau karena mau kan memang pariwisata mungkin nih kayak apa sih sebenarnya masalahnya gitu. Kadang tuh penasaran. Kita bagus iya, tuh, wah. Kalau saya pribadi ngelihat di London, nggak tahu kalau di York hmm, ya. Kalau di London nih iya, tempat-tempatnya copy paste aja gitu bang. Beda kalau di iya, kita kan. Kita kalau iya, ngelihat ini, wah, misalnya di Bogor ada ini beda lagi, di Sintang ada Sungai Kapuas, ada ini beda lagi. Apalagi kalau di NTT itu jauh lebih lebih di NTT, mesmerizing di lah Papua, pemandangannya. di Sulawesi, kayak gitu, Iya, Bali. betul, betul. Jadi Bali. memang nggak ini juga apple to apple kalau kita bandingkan sama UK ya. Karena Mm, memang mm, kan mm. mungkin apa namanya resource-nya bukan dari pariwisata ya. Mereka lebih Betul, banyak betul. service dan industri mungkin. Iya, karena bukan negara Ah, pariwisata lah istilahnya. iya. Cuman ya maksudnya kita punya potensi begitu untuk berkembang karena dalam bisnis itu yang paling penting hanya resource ya kayak gitu. Ya, Dan kita betul, udah betul. punya keindahan alam nih kayak gitu tinggal tinggal dikelola bisa jadi pendapatan buat negara kayak gitu. Itu udah modal modal paling besar yang Tuhan kasih secara cuma-cuma ya kan, Bang ya. Terus tinggal Saya gimana ngebayangkan ini kita ini aja kita maksimal. hmm, saya ngebayangin aja kalau misalkan apa namanya turis-turis bule-bule itu yang sehari-hari mereka kerja beraktivitas di sana lihat gedung-gedung mewah dengan peradaban-peradaban yang luar biasa kayak gitu terus mereka karena mau refreshing mereka datanglah ke Indonesia terus misalkan ke Komodo ke Raja Ampat ke Bali ke Sintang ke pokoknya ke tempat-tempat yang dengan keindahan alam yang luar biasa kayak gitulah. Nah, pasti mereka tuh kayak rasa nyaman sekali. Kan karena kadang orang tuh kan membutuhkan apa namanya? Perasaan apa ya namanya? Perasaan desa gitu Iya, atau lebih ketenangan lah tepat istilahnya gitu ya. ketenangan kebetulan. Ketenangan ini cari. Karena Karena jauh dari pusat ya, kota yang ini, yang ramai yang ya ini yang sibuk, serius yang tugas sekali. banyak sekali Iya, pekerjaan menumpuk. Ya betul betul betul. bayangin kalau mereka ini dan pulang mereka menceritakan kepada eh,
teman-teman mereka, itu bisa jadi nilai tambah yang luar biasa bagi kita. Cuman mungkin ya memang kembali ke pengelolaan kita yang belum ini. Tapi sekarang kalau di NTT khususnya kita lagi menggalakkan itu. Jadi apa namanya? Gubernur sekarang tuh sangat dia menjadikan pariwisata sebagai prime mover. Artinya kita mau supaya contoh konkretnya orang datang, turis datang yang mereka makan, minum, terus menikmati fasilitas itu semuanya disediakan oleh masyarakat. Masyarakat. Jadi ekonominya itu berputar di masyarakat lokal kayak gitu. Nah, Oke. itu yang jadi PR kita untuk Jadi istilahnya mengembangkan. ada distribusi itu, karena kan kita selama ini kayaknya eh, Gap-nya masih eh, jadi memang ah, gimana distribusi kekayaan itulah bisa sampai juga ke ah, daerah-daerah. Itu masyarakat keren sih menengah Bang, tuh. salut aku. Mudah-mudahan kita ke sana. Saya belum terlalu apa namanya detail soal ini, soalnya itu butuh butuh riset yang mendalam sampai ke situ. Mungkin kita bisa bandingkan sama negara-negara yang resource-nya pariwisata ya, kayak gitu. Ya, ya. Kayak Nah, misalnya juga contohnya banyak Swiss kurang. gitu ya di sini. Terus ada satu poin lagi, maksudnya untuk kita tuh jangan selalu berpikir kita tuh terbelakang, tertinggal gitu. Kemarin dan tidak selalu menjudge pemerintah gitu. Bukan karena saya PNS tapi saya merasakan sendiri. Kemarin waktu terbang dari UK ke sini, kan sekarang masih di karantina di Wisma Atlet. UK ke sini kebetulan ketemu orang Malaysia juga. Dia cerita kita cerita-cerita lah, ngobrol-ngobrol, kuliah di mana, jurusan apa. Terus dia tanya, kamu karantina nggak nanti sampai di? Saya bilang saya karantina. Tanya kamu, dia bilang dia karantina juga. Oh terus gratis apa dibayar? Katanya dia bayar, kayak gitu. Kalau nggak salah sekitar 7 juta lah per malam. Itu untuk karena Di dia warga lokalnya istilahnya ya. warga lokal. Kalau warga asing sekitar 30-an lah. Terus kalau Oke, di UK dulu saya waktu datang awal itu harus bayar sekitar 40-an. 40-an. 40-an juta Iya, tapi luckily itu dibayar sama sama kampus kan LPM. jadi aman. Oh, sama kampus. Oke. Sama kampus. Terus kita cerita-cerita, saya bilang kita bayar, kita dibayarkan sama pemerintah. Ini berarti Artinya gimana? karantina saat ini tuh nggak bayar sama sekali ya Gratis. Bang? Makan dapat Gratis. nggak makan? Makan dapat. Aduh, ini Fasilitasnya kalau juga kalau ada ini ya, ada umumnya kamarnya atau apa sangat penasaran juga ya, gimana keadaannya? kamarnya ini sih saya nggak ini sih nggak Mungkin foto atau video tadi. Tapi mungkin kamarnya standar sih, standar terus ada AC juga makanannya ya. juga ada AC. Terus makannya juga apa namanya sesuai ya pokoknya fasilitasnya oke lah. Cuman mungkin air mineral ya kita kadang kan habis satu lantai itu cuma 1 galon. Jadi Oke, kita kadang mesti beli sendiri. Tapi kantinnya disediakan kayak gitu. oke. Jadi poinnya di sini kalau negara-negara lain itu berbayar, sedangkan kita gratis, artinya kita tuh apa namanya generousnya lumayan lah kayak gitu Ya, untuk ini. ya, Dan betul, pemerintah betul, itu sedang bekerja kayak gitu. betul, Jadi betul. jangan disalahkan juga. Memang ada PR-PR lain, misalkan mungkin kemiskinan masih tinggi, pengangguran masih tinggi kayak gitu. Tapi jangan bilang negara lain juga kemiskinan penganggurannya tinggi. Lihat Pakistan penganggurannya besar. Terus Eh, India juga kemiskinannya tinggi. Ini Artinya ini negara-negara ini Asia tuh seru juga Bang. Nanti kayaknya bisa ada satu sesi kita fokus kayak apa maksudnya membuat suatu studi banding tentang terus starting gimana point-nya sih mereka gimana poin-poinnya di sih? Indonesia, terus Bisa bisa kayak benar. apa nih yang bisa kayak istilahnya, karena aku percaya bahwa yang namanya membangun gitu itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau bukan Iya, hanya tanggung jawab masyarakat gitu atau hanya iya, tanggung jawab para ini, tapi harus ada kesatuan, kita sebut mungkin quadruple helix dari akademisi, praktisi, iya. pemerintah dan juga masyarakat secara umum. Itu gimana kita bisa gotong royong bangun nih negara kita. Nah, ini kalau misalnya kita membuat suatu pemetaan istilahnya, ini ada Hmm, potensinya di sini, kita bisa support apa, baik itu hmm. peran pemikiran, itu kan akan jadi lebih bermakna ya, daripada kita cuman gimana nih kayak komen, aduh banjir gitu kayak. Terus apa nggak ada resolusinya ya? Gitu. Keren keren. Artinya kita sedang berproses sih, Betul kayak betul. gitu. Heeh. Tahap tahap demi tahap ya, Bang. Iya, Oke, oke.
Ini aku tadi udah nyimak, setelahnya lumayan panjang juga bahasan kita. Iya lumayan. Panjang juga bahasan Dari kita. beasiswa, Dari beasiswa bahasa dan Inggris, eh, sampai ini ya, tentang pengalaman hidup di pengalaman-pengalaman. UK. Tapi di Heeh. sini kalau aku pribadi tuh aku senang sekali karena ngelihat apa ya, selain optimisme diri sendiri bahwa kalau kita sungguh-sungguh terus kita sabar seperti apa yang dilakukan Bang Hmm. Giri untuk mencapai beasiswanya istilahnya gitu. Hmm. Ini akan ada pintu-pintu itu terbuka, kemudian mungkin kita akan ketemu lebih banyak orang untuk membantu kita, dan juga optimisme untuk Indonesia itu sendiri. Di ternyata kalau Iya. kita bandingkan, ya kita memang sedang proses aja. Kebetulan starting Hmm. pointnya kita Inggris ini lebih dulu. Karena kalau bisa diceritain Bang, Inggris ini kan juga yang menjajah Amerika kan Inggris dulu, ya kan Iya. ceritanya. Ya, Hmm. jadi memang udah negara yang super Hmm. powerful dari awal. Sedangkan kita kan memang Kemarin istilahnya negara yang saya dijajah. Jadi sempat wajar nanya, nih, masih starting pointnya masih di sini. memang memang saya sempat diskusi sama supervisor saya kemarin terkait apa namanya, bagaimana Inggris bisa ini, Bisa maju. tapi bisa maju terutama dalam hal kemiskinan. Tapi disarankan untuk membandingkan dengan negara-negara yang sedang berprogres sama ke Yang Indonesia sama-sama gitu. berkembang. Ah, Keren keren. jadi memang memang kurang apple to apple, tapi eh, untuk potensi itu kita bisa sih kayak gitu. Saya Oke. yakin. Mantap, mantap, Ah, mantap. Nanti seru nih Bang, kayaknya bisa kita bikin sesi untuk lebih spesifik bahas-bahas sip, sip. topik-topik tertentu gitu ya. Hmm. Semoga kita bisa konsisten nih ngobrol-ngobrol kayak Iya, gini. bisa minta apa juga pembicara Ya, dari kampus-kampus nanti lain, teman-teman lain. ya Siapa nanti tahu mereka teman-teman lain punya, juga yang punya, iya, ayo nih kita, tapi yang jelas resonansi kita tuh sebenarnya serupa, bahwa kita ingin heeh. menarasikan semangat lah, bahwa kita tuh ada Semangat dan harap solusi untuk juga sih dalam, dan solusi, terus kita ah, bisa saling kerjasamanya tuh di hal apa ya nih gitu. Kalau misalnya tadi kayak ngebahas tentang public policy atau apa kan saya kurang inilah, kurang ada keilmuan di situ. Nah, tapi ini jadi menarik juga bahwa oh gimana sih pengembangannya, terus kalau mau eh, menghubungi pemerintah dan lain-lain kan bisa bisa belajar ya, juga. siap, siap. Ada ini nggak Ban, pesan-pesan terakhir istilahnya untuk penutup closing statement? Ya paling bagi yang sedang berusaha untuk apply beasiswa, ya tetap semangat. Kalau memang belum, jangan putus asa. Kalau memang dapat, tetap rendah hati dan berpikir positif lah untuk membangun kayak gitu. Oke, siap. Karena kita sebenarnya bisa, cuman kadang kita selalu menjudge, sama kayak kata Ibu Sri Mulyani kan, jangan kita tunggu sampai Indonesia udah bagus baru kita balik gitu. Ya, Justru kita dikirim itu kan untuk pulang dan wah ini ini tuh jadi pematik juga nih kadang. Karena di ya sini tuh kayak menawarkan kenyamanan hidup gitu ya istilahnya. benar, kan ya Iya. gaji lebih besar, kesempatan kerja juga lebih besar di UK, Dan tapi kesesuaian dengan keilmuan juga lebih ini, lebih advance. benar merit Oke. sistemnya. Cuman ya itu tantangannya kita, justru kita kan dikirim untuk ini pesan buat yang nanti lulus ya. Ya. Jadi Dikirim, walaupun kita masih struggling lah istilahnya di negara sendiri, kalau kita memang mau berusaha bekerja sama, itu insya Allah ada jalannya ya Bang ya. Gimana sip, kita sip. cuma kadang-kadang orang-orang itu suka ini Bang, nanyain progres, mereka udah sibuk banget ngeliatin kamu udah bikin apa gitu, padahal kan memang sebenarnya hasil dari usaha tuh nggak bisa dilihat sebulan 2 bulan. Ya. Mungkin ada yang mungkin prosesnya 6 bulan, ada yang 1 tahun, atau mungkin ada yang 10 tahun baru kemudian bisa kelihatan hasilnya. Dan kalau kata supervisor saya tuh bilang ini, orang gagal, orang nggak berhasil, orang menjadi tidak berguna bahkan, itu sesuatu hal yang normal, fase-fase yang normal dalam hidup ini gitu. Dan kita Hmm. apakah kemudian harus berputus asa atas kasih sayang Tuhan karena hal itu, ya enggak, atau kita harus menyerah dengan itu, ya enggak gitu. Kita yang penting berproses terus, terus kalau bisa berdiskusi dengan orang-orang, insya Allah akan terbuka lah pintu-pintunya gitu ya. Sepakat, sepakat.
Oke, siap. Ini terima kasih Bang Gary, terima kasih atas Ya, waktunya. sama-sama. Mudah-mudahan bisa Ya, bikin konten lagi berikut. ya. Ini sorry ya ganggu kesibukannya. Aman-aman. Kebetulan lagi karantina, jadi nggak banyak Jadi nggak aktivitas terlalu juga. sibuk. Oke, siap. Ini saya cukupkan untuk ini apa Oke. ngobrol-ngobrol hari ini. Oke.